Sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Nah begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab, saudara. Wah dapat panji lagi bendera. Ini fitnah nih Beb. Fitnah ente nih, fitnah nih. Proses jangan. Beb, ente bisa aja Beb. Juga berangkat dari anaknya orang nggak mampu, bukan keturunan kiai, bukan siapa-siapa, tapi berkat lagu itu saya termotivasi untuk menjadi manusia yang manfaat, yang judulnya takwa. Nah, pertanyaan saya Pak Haji begini. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Tahun 70-an saya mendatangi seorang kiai sepuh di Madura. Saya lupa nama beliau itu. Tahun 70. Saya datang, punya satu daya magis yang luar biasa. Saya bilang, saya nggak percaya apa iya ini saya yang bikin kalau kiai. Masa sih saya bisa bikin lagu begini? Saya ingatlah ucapan kiai itu. Ternyata santrine ya Imam Hambali itu hanya sedikit. Tapi kalau santrinya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Roma Irama se-Indonesia. Kata sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya, sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangannya. Nah, Abah Topan ini walaupun seorang seniman, tapi alhamdulillah dia dagelan tiap hari sekarang ngaji. Dulu nggak seperti ini, ya nggak jelas, manusianya itu nggak jelas. Nah, sekarang sudah alhamdulillah. Dan gini, beliau kalau ngaji sama saya, ini hampir tiap malam ngaji sama saya, selalu menyanyikan lagunya Bang Haji Istri Solihah. Masya Allah, Bang Haji mohon maaf, saya itu di antara sekian orang yang mengagumi panjenengan, dan itu mulai waktu saya masih madrasah. Jadi waktu saya kelas 4 madrasah sudah punya fotonya Bang Haji yang begini-begini. Subhanallah, ya Allah. Nah, ya betul. Di mobilnya Yai ini CD dan kaset itu gabungan penjenengan. Di mobilnya Yai ini, iya. Saya mengikuti Yai ini selama 9 tahun. Iya. Rencana saya mau beli pondok ini, mau saya beli. Lalu ya. Nggak apa-apa Pak Haji, saya kalau nyebut Abah Topan ini wong gendeng. Tapi saya punya prinsip, lebih baik gendeng tapi hidupnya menyenangkan orang daripada waras tapi omongannya menyakitkan orang. Loh, gak usah GR lah. Begini Pak Haji, ini maaf terlepas dari semua pendapat itu kan boleh pro kontra. Saya pernah bilang kepada adik saya Kiai Syukron Jazilan, walinya Allah, kekasihnya Allah itu macam-macam. Ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis. Dan saya meyakini Bang Haji ini kekasihnya Allah dari segi seniman, ya, dari segi seniman. Karena apa? Mulai saya kecil sampai sekarang ini, semua lagu-lagunya itu tidak ada satupun yang tidak membawa manfaat. Semuanya membawa manfaat. Subhanallah. Tiada lagi
sedih hatiku sejak Bang Haji di sisiku. Yai, Iya. tambah 100. Maaf, ini keyakinan saya. Soalnya walinya Allah itu nggak sama. Kebetulan beliau Romo Yai Husain Ilyas itu orang tua saya, guru saya, dan masya Allah luar biasa. Makanya mudah-mudahan Pak Haji selalu diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai bangsa Indonesia. Dari sekian lagunya Pak Haji, ada satu lagu yang memotivasi saya. Saya ini juga berangkat dari anaknya orang gak mampu, bukan keturunan kiai, bukan siapa-siapa, tapi berkat lagu itu saya termotivasi untuk menjadi manusia yang manfaat, yang judulnya takwa. Nah, pertanyaan saya Pak Haji, semua yang tahu, kalau Quran itu kan ada asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Lah lagu takwa itu asbabulnya itu kira-kira mengapa lagu itu keluar, itu kira-kira sejarahnya gimana? Subhanallah, karena lagu itu sangat memotivasi semua orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Barangkali mohon izin bisa dijawab biar semua jamaah Al-Jihad ini juga termotivasi. Ya Pak Haji. Ya, bismillah. Ya, jadi kullu minallah, semua ini dari Allah. Inspirasi yang saya buat semuanya dari Allah. Pernah saya ceritakan begini Kiai, tahun 70-an saya mendatangi seorang Kiai sepuh di Madura. Saya lupa nama beliau itu, tahun 70. Saya datang jam 2 malam karena kalau datang siang nggak berani, banyak santrinya, takut dikeroyok santri saya. Saya datang ke sana, beliau sedang selesai sholat tahajud, sedang baca Quran. Mohon maaf Kiai, assalamualaikum, saya mohon mengganggu. Alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah. Saya ini suka zikrullah. Dulu itu kalau Anda lihat Roma Irama suka pegang tasbih 33 itu. Itu tasbih made in Roma Irama. Umumnya tasbih itu 99. Jadi tasbih 33 itu saya yang buat itu. Nah itu. Ya. Karena mudah dipakai. Saya katakan tahadduts binimah Kiai, bi'inayatillah, bihidayatillah. Saya selalu berzikir dalam setiap saat. Ketika saya di pentas pun nggak pernah lepas saya berhubungan dengan Allah. Bahkan ketika saya memberikan nafkah batin kepada istri saya nggak pernah lupa pada Allah. Saya selalu zikir Allah. Kalau naik tangga saya baca Allahu Akbar. Kalau menurun subhanallah. Kalau jalan lurus la ilaha illallah. Ini hidayah dari Allah Kiai. Tapi ada satu momentum yang saya lepas Allah. Di mana itu katanya? Kapan itu? Ketika saya bikin lagu Yai. Sebelum saya bikin lagu saya baca bismillah ya Rab. Bantu saya semua bikin lagu. Begitu saya bikin lagu sepegang gitar, Allah lupa. Setelah selesai, alhamdulillah. Saat itu ketika proses membuat lagu, saya lupa sama Allah. Lalu apa?
petunjuknya mohon Kiai supaya saya tetap bisa zikrullah dalam. Ya sudah, kalau begitu serahkan saja Allah yang bikin lagu, jangan kamu. Jawaban gitu. Itu kira-kira tahun 70-an. Nah, ketika tahun 2000-an pada satu Ramadan, bulan Ramadan, saya mau dubbing vokal, mau buat film. Saya duduk di satu kolam kecil di pinggir danau kecil di studio sambil menunggu azan maghrib bulan puasa. Saya baca Quran kecil waktu itu. Karena pesantren saya ini di kolong piano, bukan pesantren di mana-mana. Ya. Nah, saya dengar lagu-lagu saya dibawa angin. Ada lagu riba, ada lagu kiamat, ada lagu keramat, ada lagu Masya Allah macam-macam. Saya menangis. Saya bilang Masya Allah, ini lagu indah sekali. Ini lagu-lagu menyentuh sekali. Ini lagu punya satu daya magis yang luar biasa. Saya bilang, saya nggak percaya apa iya ini saya yang bikin kalau Kiai. Masa sih saya bisa bikin lagu begini? Saya ingatlah ucapan Kiai itu. Sudah, biarkan saja Allah yang bikin itu. Subhanallah. Kira-kira begitu. Tepuk tangan, Masya Allah. Di antara yang bisa diambil siapapun orangnya dan dimanapun orangnya, asal selalu zikrullah akan selalu ditulungi oleh Allah. Siapapun dimanapun, asal selalu zikrullah akan selalu ditulungi oleh Allah. Contohnya Abah Topan. Abah Topan ini teman-temannya sudah meninggal semua. Teman-temannya sudah meninggal semua. Oleh Allah diparingi panjang umur karena sekarang sudah waras, sudah sembuh, sudah zikir, nyanyinya juga nyanyinya pasti nyanyinya Bang Haji Roma Irama yang mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kepada Romo Kiai Haji Husain Ilyas dimohon katuran menutup barokah doa. Ternyata santrine ya Imam Hambali itu hanya sedikit. Tapi kalau santrinya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Roma Irama se-Indonesia. Berarti berapa keseluruhannya? Kajian Nabi bersabda, malam yadaghanna falaysa minna. Orang yang tidak senang lagu itu berarti bukan umat saya. Ini umat yang paling pertama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih nih memang. Kasih. Dia mau telepon antum nih gitu. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Nah, sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu, saudara? Mestinya tabayun dulu. Kaum Ba'alawi mustahil sebagai orang Arab, tapi kaum Ba'alawi adalah dari Kaukasus menurut ilmu sejarah dan menurut ilmu DNA. Pakar DNA Dr. Sugeng Sugiharto menyatakan bahwa secara DNA mustahil kaum Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dengan adanya polemik ini, maka
saya akan mengatakan bahwa mulai saat ini dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk membedakan turunan Nabi dan bukan, maka mulai hari ini pula saya akan memanggil sahabat-sahabat saya dari Ba'alawi bukan lagi Habib. Tetapi kalau mereka berilmu, akan saya panggil Al-Mukarram wal-Mukhtaram Ustaz Rizik Syihab. Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat-menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I, yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Nah, makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Hasan. Itu ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina Husain, tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Al-Hasan namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman, ya. Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ad-Dausi,
satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman. Karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing. Dia gendong anak unta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi ini lain Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia. Keturunan-keturunannya, itulah dia. As-Sagaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi, bin Yahya, Habib Rizik, bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir, As-Sagaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Teman-teman, seperti diketahui bahwa polemik tentang nasab sampai saat ini belum juga berhenti. Bahkan disayangkan melahirkan berbagai macam hal yang sangat tidak produktif. Baik perdebatan yang tidak berujung, konflik di media sosial, diskusi yang tidak terarah. Bahkan belakangan ini kita mulai juga melihat turunan-turunan konflik di media sosial itu ke dunia nyata, sampai terlahir tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, namun juga diiringi dengan ketegasan yang penuh, saya menyarankan dan menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan seluruh polemik, diskusi, perdebatan terkait dengan nasab ini, karena kita sangat menimbang dampaknya, akibatnya, dan tentu kita semua khususnya para ulama, para kiai, para ustadz sangat memahami tentang tuntunan agama kita. Bagaimana menghadirkan nilai-nilai keutamaan dalam menjaga kerukunan, islah, menjaga maqasid syariah yang 5 aspek itu. Dan tentu kita juga memahami untuk menyelesaikan satu persoalan ada tempat-tempatnya yang tertentu. Untuk itu, bila pun kita bagi 2 persoalan ini, ada persoalan yang terkait dengan ranah ilmiah, ada baiknya kita selesaikan dengan cara-cara yang ilmiah, sebagaimana kita telah terbiasa dengan itu semua, khususnya dalam pembahasan-pembahasan fiqih. Saya sarankan akan lebih baik bila di sini seperti MUI menjadi wadah misalnya, wadah yang baik untuk menguji berbagai macam masalah-masalah yang diajukan, khususnya terkait dengan polemik nasab ini. Silahkan diujikan di tempat yang baik. Tentu tidak bisa disebut sebuah pemikiran yang komprehensif, apakah itu namanya tesis atau yang lainnya, kalau belum diuji. Ya, untuk itu ada baiknya hal-hal yang dipersoalkan, baik itu pihak penyoal ataupun juga yang disoal, lalu duduk di situ sebagai penengah para ulama-ulama untuk menilai dengan standar-standar keilmuan yang memang pakemnya telah kita ketahui bersama, sistematikanya juga telah disusun oleh para ulama, telah kita ketahui. Tentu membahas ilmu nasab, ya kita turunkan dengan turunan sistematika ilmu nasabnya. Bila yang disoal nasab, tentu yang dibahas dengan pendekatan ilmu nasab. Bila disoal masalah yang lain, tentu pendekatannya dengan kodifikasi ilmu-ilmu yang telah ada dan dihadirkan oleh para ulama. Nah, saya kira dengan metodologi seperti itu secara ilmiah itu sangat mudah didudukkan, sangat bisa didiskusikan, sehingga tidak menjadi liar. Setiap orang bisa bikin acara, yang satu buat podcast, yang satu membuat tayangan tertentu, sehingga benturannya terasa sampai di akar masyarakat,
saling berbalas komentar yang tidak menemukan titik temu, dan ini terasa sangat mengganggu. Bila memang yang disoal ini masalah perilaku, masalah etika, tentu kita harus pisahkan. Nasab hal tersendiri, penyimpangan dari perilaku adalah hal tersendiri. Tentu bila ada yang menyoal, ini menjadi catatan secara internal. Pihak yang tersoal dari kalangan-kalangan tertentu ada baiknya mendata dengan bukti-bukti yang ada, video-video atau laporan-laporan, menjadi satu perbaikan internal yang sangat disyukuri. Lantas kemudian dilakukan semacam perbaikan-perbaikan secara internal, memberi pengingat, ya, meluruskan berbagai hal yang disampaikan dengan bukti-bukti yang nyata bahwa itu adalah sebuah pelanggaran atau sebuah penyimpangan, dan ditampilkan narasi-narasi yang baik, ya, dari sisi internal itu, sehingga memberikan keteduhan. Jika penyimpangan itu merupakan tindakan penyimpangan hukum, ya kita memiliki skema hukum tertentu yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira kita pisahkan antara soalan dalam tanda petik ilmiah atau argumentasi tertentu, ya, sehingga bisa menjadi argumen, tidak menjadi sentimen. Ini problem utamanya. Kemudian yang kedua, masalah perilaku kita pisahkan. Jadi jangan karena persoalan perilakunya, lalu yang ingin dihancurkan misalnya nasabnya, na'udzubillah min dzalik. Itu kan persoalan. Itulah tadi cuplikan yang mana Bang Haji Rhoma Irama yang sempat diejek oleh Habib Rizik, ternyata para sesepuh NU memuji Bang Haji Rhoma Irama serta bangga akan lagu-lagu yang dibawakan oleh Rhoma Irama. Serasa penuh makna yang sangat luar biasa dalam kehidupan dan juga memberikan pencerahan kepada kita akan dunia dan akhirat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu support channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hidayah siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.